Birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otoritas yang diterapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisasikan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Anggaran merupakan kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non-keuangan yang mempunyai perencanaan dalam komponen prosedur kegiatan tertentu seperti meliputi non-material dan material. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaannya terkendali. Sedangkan anggaran birokrasi adalah rencana aktivitas yang bentuknya perolehan belanja dan pendapatan dalam satuan moneter. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara menyebutkan bahwa anggaran merupakan kebijakan ekonomi, alat akuntabilitas, dan manajemen. Di sisi lain, anggaran merupakan alat kebijakan ekonomi yang memiliki fungsi mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian negara serta memperatakan pendapatan guna mencapai tujuan bernegara. Lalu adanya partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, atau emosi dan perasaan yang mendorong untuk memberikan sumbangan dalam upaya memberikan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut. Hal ini berarti manusia ingin berada dalam suatu kelompok yang terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas yang membangun. Partisipasi anggaran birokrasi adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu atau aparatur dalam penyusun anggaran. Bahwasanya anggaran ini diberikan kesepakatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesepakatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan di kalangan bawahan atau pelaksanakan anggaran. Partisipasi penganggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri atau aktualisasi diri para anggota organisasinya. Komponen model anggaran birokrasi yang pertama adalah penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah top down atau atas ke bawah, yang kedua ada bottom up, bawah ke atas, yang ketiga adalah campuran. Yang pertama ada pendekatan top down. Pendekatan top down menempatkan atasan sebagai penyusun anggaran dan bawahan sebagai pelaksana anggaran yang ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan atasan untuk merencanakan dan mengaktualisasi anggaran sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat. Selanjutnya, bawahan selaku pelaksana anggaran dituntut untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai target yang ditentukan. Yang kedua ada pendekatan bottom up. Nah, di bottom up ini melibatkan semua komponen perusahaan dalam menyusun anggaran. Sehingga setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama.
Bawahan sebagai pelaksana anggaran mengajukan usul untuk ditelaah dan dinegosiasikan dengan atasan. Melalui pendekatan ini, terbentuknya komitmen dan kesadaran untuk melibatkan diri dalam pelaksanaan anggaran agar dapat mencapai target yang ditentukan bersama. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah pendekatan campuran antara top down dan bottom up. Metode ini merupakan campuran metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi pedoman dari atas atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Yang kedua adalah penentuan sasaran anggaran birokrasi. Penentuan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar sasaran anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik, dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ada revisi anggaran birokrasi, yang mana revisi anggaran perubahan dan atau penggeseran rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Satuan Anggaran Persatuan Kerja atau SAPSK. Revisi anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Yang keempat ada evaluasi anggaran birokrasi. Evaluasi anggaran merupakan nilai yang bergantung pada jumlah tekanan yang memenuhi sasaran anggaran. Di sisi lain, evaluasi anggaran juga dapat diartikan sebagai proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran yang berjalan. Selanjutnya adalah umpan balik. Umpan balik ini, anggaran merupakan prestasi kerja atau sejauh mana tingkat sasaran anggaran telah dicapai dengan melihat hasil yang diperoleh dan upaya mencapai tujuan. Umpan balik merupakan gambaran tingkat keberhasilan yang dicapai oleh para pelaksana anggaran yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Ruang lingkup model anggaran birokrasi. Yang pertama, karakteristik anggaran birokrasi. Dalam penyusunan anggaran, baik anggaran keuangan maupun anggaran operasional, dibutuhkan karakteristik anggaran yang baik agar hasilnya terlihat baik pula. Karakteristik anggaran yang baik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen. Yang keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah koordinasi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Yang kedua, tujuan anggaran birokrasi. Terdapat beberapa tujuan anggaran dalam lingkup birokrasi, antara lain seperti digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Kemudian merinci jenis sumber daya yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Terus, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang terakhir, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Yang ketiga, macam-macam anggaran. Anggaran dapat dikelompokkan dari berbagai sudut pandang berikut. Yang pertama, menurut dasar penyusunan, anggaran terdiri dari anggaran variabel dan anggaran tetap, di mana anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas yang berbeda. Kemudian anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Menurut cara penyusunannya, anggaran terdiri dari anggaran periodik dan anggaran kontinu. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya, periodenya 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Kemudian anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Misalnya,
Tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam 1 tahun mengalami perubahan. Yang ketiga yaitu menurut jangka waktunya. Anggaran terdiri dari anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai 1 tahun. Contohnya, anggaran untuk keperluan modal. Kemudian anggaran jangka panjang atau anggaran strategis adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu seperti anggaran untuk keperluan investasi barang modal. Kemudian anggaran menurut bidangnya, yaitu terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi, dan anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun neraca. Yang keempat, prinsip anggaran birokrasi. Prinsip anggaran birokrasi terdiri dari 6, yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Yaitu yang pertama, dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Yang keempat, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Dan yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Dan yang terakhir yaitu jika terjadi penyimpangan atau varians di dalam pelaksanaannya, harus dianalisis sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Fungsi model anggaran birokrasi. Yang pertama sebagai alat perencanaan atau planning tools. Sebagai alat perencanaan, anggaran disusun agar kebijakan sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Kebijakan anggaran tersebut berupa program dan kegiatan yang sesuai tujuan pemerintah dan dialokasikan pendanaannya berserta indikator kinerja dan target pencapaian strategi yang diharapkan. Yang kedua sebagai alat pengendali atau control tools. Anggaran juga sebagai alat untuk memonitoring kondisi keuangan dan pelaksanaannya operasional program atau kegiatan pemerintahan. Kinerja yang dianggarkan dengan kinerja aktual menemukan penyebab yang dapat dikendali atau yang tidak dapat dikendalikan, menghitung selisih anggaran, serta merevisi standar biaya atau target anggaran tahun berikutnya. Yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tools. Anggaran dapat digunakan untuk menstabilisasi, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat adalah alat penilaian kinerja. Anggaran adalah instrumen efektif yang penilaian dan pengendalian kinerja yang mana prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Yang kelima sebagai alat politik atau political tools. Anggaran sektor publik disusun atas kesepakatan legislatif dan eksekutif. Untuk pencapaian persetujuan anggaran publik dibutuhkan keahlian politik, koalisasi, negosiasi, dan pemahaman prosedur manajemen keuangan sektor publik. Yang keenam adalah alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. Program dan rencana kerja anggaran dapat dipantau kinerjanya dan terhindar dari duplikasi. Kemudian, agar program kegiatan yang disusun dalam anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dikomunikasikan ke seluruh unit dalam suatu organisasi. Yang ketujuh sebagai alat motivasi atau motivation tools. Anggaran disusun dengan target yang terukur dan dapat dilaksanakan. Dalam perencanaannya terdapat target dan tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedelapan sebagai alat penciptakan ruang publik atau public space. Hal ini penting karena dalam pelaksanaannya anggaran berdampak langsung pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, seperti tugas pemangku kepentingan dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan skala prioritas sesuai dengan visi misi pemerintah. Dengan terpenuhi aspirasi tersebut, maka kondisi bernegara dapat lebih baik dan terhindar dari demo dan kegaduhan politik yang menguras energi bangsa. Manfaat model anggaran birokrasi.
Yang pertama, mendorong perencanaan strategi dan pengimplementasian rencana tersebut, di mana anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam menjalankan fungsinya, yaitu fungsi perencanaan yang kemudian membandingkan anggaran tersebut dengan hasil yang telah didapat. Yang kedua, menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja. Anggaran bermanfaat sebagai alat pengukur kinerja karena dengan adanya anggaran dapat diketahui sejauh mana kemampuan pembuatan anggaran. Yang ketiga, memotivasi para manajer dan karyawan. Dengan adanya anggaran, para manajer dan karyawan akan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan seluruh aktivitas perusahaan. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi anggaran, di mana anggaran merupakan sarana komunikasi dan koordinasi baik dari pimpinan kepada karyawan maupun dari karyawan kepada pimpinan. Anggaran di samping mempunyai banyak manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, di antaranya seperti yaitu anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. Kemudian menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap, komprehensif, dan akurat. Kemudian bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif. Studi kasus, di mana pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan dengan adanya reshuffle kabinet presiden, di mana mengangkat 8 orang wakil menteri sehingga pada kabinet Indonesia Jilid 2 terdapat 34 orang menteri, 7 pejabat setingkat menteri, dan 8 wakil menteri, yang mana menjadikan kabinet tersebut lebih tambun dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. Munculnya kabinet tambun ini dianggap aneh karena adanya usulan untuk melakukan perampingan kabinet yang dikemukakan setelah pemilu presiden tahun 2009 silam. Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kabinet dengan urgensi yang dianggap tidak jelas oleh kebanyakan masyarakat. Yang menjadi perhatian utama adalah selain adanya reshuffle kabinet, presiden juga mengangkat 8 orang menteri, wakil menteri, dan menjadi lebih tambun dibandingkan kabinet sebelumnya. Dengan niat awal sebagai perbaikan dalam hal perekrutan di awal kabinet, malah menciptakan birokrasi yang tambun sehingga jelaslah kekeliruan menghasilkan kekeliruan baru. Di mana tambunnya birokrasi pemerintah kita akan menimbulkan suatu penyakit yang paling ditakuti masyarakat kita saat ini, yaitu korupsi. Dan solusi untuk studi kasus tersebut ialah di mana kita melihat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sudah seharusnya reformasi yang selama ini dipromosikan harus konsisten untuk dilakukan. Perubahan sistem mutlak harus terjadi, di mana sistem tersebut dapat meningkatkan peran publik dalam reformasi birokrasi. Dan sudah seharusnya pemerintah mampu mengembangkan sistem kepejabatان fungsional di mana lebih mendekatkan kinerja birokrasi pada prinsip-prinsip yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Terima kasih. Kesimpulannya, anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang paling penting adalah anggaran merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Maka dari itu, proses penyusunan anggaran tak luput dari partisipasi aparatur publik, yang mana dalam hal ini diperlukannya kerjasama antara keseluruh tingkatan organisasi. Tidak hanya pimpinan puncak, bawahan selaku pelaksanaan anggaran diharapkan untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran menyangkut para individu yang terlibat dan mempunyai pengaruh pada proses penyusunan target anggaran. Anggaran akan dievaluasi dan diputuskan perlu atau tidaknya penghargaan atau pencapaian target anggaran tersebut. Selain itu, partisipasi anggaran akan memberikan pengaruh pada pelaksanaannya bagi para pembuat keputusan karena timbulnya komitmen atas keputusan yang disepakati bersama. Terima kasih.